Halo anak-anak semuanya, kita masuk dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita masuk di buku tema 3H yang bertema Praja Muda Karana atau yang disingkat dengan Pramuka. Oke, kita masuk dalam subtema pertama, yaitu Aku Anggota Pramuka. Pembelajaran 1 sampai 2. Baik, untuk video pembelajaran kita hari ini, kita mulai dari halaman 3, yaitu Sejarah Pramuka. Nah, di halaman 3 sudah dijelaskan tentang sejarah gerakan Pramuka. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Pramuka. Nah, Pramuka itu sendiri adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, Praja Muda itu Karana itu memiliki arti. Apa artinya pramuka? Yaitu jiwa muda yang suka berkarya. Nah, jadi dalam pramuka sendiri memiliki sejarah loh. Nah, sejarah pramuka itu diawali dengan berdirinya organisasi kepanduan atau Boy Scout. Nah, kepaduan dunia itu ya, kepaduan dunia pada tahun 1907. Nah, itu. Lalu organisasi ini dipelopori oleh Lord Baden-Powell, seorang warga negara Inggris. Nah, jadi pelopornya adalah Lord Baden-Powell. Nah, di Indonesia gerakan pramuka ini lahir pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 14 Agustus ya. 14 Agustus 1961 dan sampai pada saat ini itu ditetapkan menjadi hari ulang tahun gerakan pramuka. Nah, jadi kegiatan pramuka itu wajib diikuti oleh seluruh sekolah dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Jadi SD dan SMP itu mengikuti pramuka, dan dalam ekstrakurikuler itu pramuka itu dipilih menjadi ekstrakurikuler. Nah, ya. Dan diikuti oleh banyak orang. Dalam mengikuti kegiatan kepramukaan, banyak hal yang dilakukan karena akan menambah pendidikan tentang pramuka itu sendiri. Kenapa? Karena anak-anak pramuka itu akan dididik untuk mandiri, untuk suka bertualang, suka berkarya, dan masih banyak lagi. Oke ya. Baik, kita akan masuk dalam Ayo Jawab. Ada 5 pertanyaan di Ayo Jawab. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa sih arti seragam pramuka. Jadi di pramuka itu ada arti-artinya ketika kita memakai seragam pramuka. Nah, seragam dan atribut pramuka itu memiliki arti dan makna. Jadi kalau seragam pramuka itu berwarna coklat, kacunya berwarna merah putih, serta topi dengan lambang gerakan pramuka. Nah, itu dia ya. Nah, jadi ini ada maknanya. Nah, seragam pramuka itu terdiri dari kemeja warna coklat muda, pakai celana atau rok berwarna coklat tua. Nah, warna coklat seragam pramuka itu melambangkan perjuangan para pahlawan Indonesia. Nah, hal ini disesuaikan dengan seragam para pejuang kemerdekaan yang juga berwarna coklat. Di samping itu, warna coklat juga tidak mudah tampak kotor ketika anggota pramuka beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, itu seragam pramuka juga dilengkapi dengan topi. Nah, topi pramuka itu berwarna coklat. Pada topi pramuka terdapat lambang gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa yang diapit dengan simbol padi dan kapas. Nah, ya. Lalu yang ketiga, pramuka juga mengenakan kacu atau setangen. Nah, kacu ini berwarna merah dan putih. Nah, biasanya ini dililit di leher. Artinya bahwa seorang anggota pramuka itu berani dan suci seperti sang saka merah putih. Ya, sang saka merah putih. Itu artinya. Nah, kita akan cari tahu apa sih arti dari kata kepramukaan, kacu, atribut, tunas kelapa, dan sang saka merah putih. Nah, pertama, arti dari kepramukaan itu adalah jiwa muda yang suka berkarya.
Yang kedua, arti kacu itu adalah biasa dia berwarna merah yang dipakai di leher pramuka. Nah, itu ya. Nah, artinya itu berani dan suci. Nah, itu artinya berani dan suci. Yang ketiga, arti atribut itu adalah tanda pengenal yang fungsinya untuk mengakui pengesahan atas keanggotaan sebagai anggota pramuka. Gitu ya. Yang keempat, tunas kelapa. Nah, tunas kelapa itu banyak makna karena tunas kelapa itu menggambarkan tunas bangsa Indonesia. Nah, nanti di pembelajaran 3 itu kita akan belajar tentang arti tunas, maknanya tunas kelapa itu sendiri. Lalu yang kelima, sang saka merah putih itu artinya berani dan suci. Nah, itu ya, berani dan suci. Untuk arti sang saka merah. Jadi ini agak ada kesalahan sedikit ya, bukan tunas bangsa, tapi berani dan suci. Sama tadinya dengan kacu tadi atas tangan ya. Baik, kita masuk tadi di halaman 3. Nah, ini di halaman 3 ini ada 4 pertanyaan. Jelaskan singkatan dari pramuka. Nah, tadi sudah Miss jelaskan bahwa pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Ya, nomor 1 ya. Nah, itu artinya. Dan artinya itu jiwa muda yang suka berkarya. Itu singkatannya ya, dan artinya. Oke, nomor 2. Siapa sih pelopor organisasi kepanduan dunia? Nah, nomor 2 itu pelopornya itu organisasi kepanduan itu tahun 1907, tapi pelopornya itu adalah Lord Baden-Powell. Nah, itu ya, Lord Baden-Powell. Nah, itu pelopornya ya, tahun 1907. Nomor 3, kapan hari kelahiran gerakan pramuka di Indonesia? Nah, itu nomor 3 itu 14 Agustus 1961. Dan nomor terakhir, sebutkan contoh hasil pendidikan. Nah, jadi contoh hasil pendidikan kegiatan pramuka itu adalah berpetualang, berkarya, mandiri, dan yang lainnya ya. Oke, baik, kita akan masuk. Nah, di halaman 4, tunggu kita sebelum ke halaman ini, kita ke halaman 4 ada ayo berlatih. Jadi anak-anak coba cari dulu ayo berlatih itu, pilih jawabannya untuk melengkapi pernyataan itu di dalam kotak. Jadi nanti dalam Zoom Miss akan tanyakan untuk halaman 4 ya. Oke, kita masuk ini tentang sudut. Nah, sudut. Seperti yang sudah Miss infokan dari video pembelajaran sebelumnya atau ketika kita Zoom, segitiga merupakan bangun datar dengan 3 sisi. Jadi dia punya sisi A, B, dan C. Dan cara mencari kelilingnya sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Nah, segitiga itu menghubungkan 3 titik. Dan pada setiap titik itu terdapat pertemuan antara 2 sisi. Nah, sehingga pertemuan kedua itulah yang terbentuk sudut. Nah, bisa dilihat ya, sudut. Nah, kalau dia terbentuk 2 garis, nah gitu ya, yang bertemu. Nah, jadi 2 buah garis yang berpotongan. Ada yang membentuk sudut dan juga ada yang tidak membentuk sudut. Nah, jadi kalau yang membentuk sudut itu seperti gambar 1.6. Kalau yang tidak membentuk sudut itu 1.7. Nah, ya. Jadi itu dia. Nah, kita akan berlatih di halaman 7. Nah, ini ada di halaman 6 kalau yang ini ya. Baik, kita akan berlatih di halaman 7. Ada beri tanda checklist untuk yang membentuk sudut dan cross untuk yang bukan sudut. Coba ya. Nomor 1 itu apa? Oke, nomor 1 cross. Karena walaupun dia memang di situnya ada sudut, tapi bukan 2 garis atau bukan 2 pertemuan antara 2 sisi, ya. Oke, nomor 2 itu checklist. Nomor 3 cross. Nah, ya. Nomor 4 cross, nomor 5 checklist, nomor 6 cross, 7 cross, 8 checklist.
Oke. Oke ya. Oh ya, nomor 4 itu di checklist ya, itu di checklist karena dia 2 garis pas memang. Oke, yang bertemu. Nah, dalam kepramukaan, anggota pramuka itu berlatih dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Selain kegiatan untuk menambah keterampilan, pramuka juga bernyanyi loh. Banyak nyanyi-nyanyian pramuka. Banyak beraneka ragam lagu yang dinyanyikan oleh pramuka. Salah satunya ada di halaman 8, yaitu Himne Pramuka ciptaan H. Mutahar. Nah, jadi ini nanti akan anak-anak pelajari ketika jam musik ya. Nah, lagu di atas ini, Himne Pramuka ini terdiri dari 7 baris lirik lagu. Nah, setiap lirik itu memiliki pola irama yang berbeda-beda. Jadi nanti di rumah anak-anak coba dengar, cek dari YouTube-nya bagaimana sih lagu Himne Pramuka. Oke ya. Baik. Nah, ingat para pramuka itu belajar untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Karena apa? Karena ketika anak-anak memahami lagu lirik Himne Pramuka, pada lagu tersebut terdapat janji untuk menjadi manusia Pancasila, mengamalkan Pancasila, serta menjaga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Jadi para pramuka juga diingatkan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Berbakti dengan segala kemampuan agar Indonesia menjadi bangsa yang besar dan jaya. Itu ada di halaman 8 ya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke halaman 10. Tadi berbicara tentang pramuka. Nah, di pramuka juga ada, bisa kita lihat juga tentang mengamalkan sikap dari kepramukaan itu untuk Pancasila. Nah, sedangkan kita mau tahu dulu nih, apa sih Pancasila itu sendiri? Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Dan Pancasila yang digambarkan itu ada 5 simbolnya yang bisa kita lihat pada perisai burung Garuda Pancasila. Ada 5 di situ ya. Dan adapun Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara Indonesia. Apa itu lambang negara Indonesia? Nah, lambang negara Indonesia itu artinya artinya itu kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Jadi lambang negara itu adalah simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Jadi setiap negara itu pasti memiliki lambang negara yang berbeda-beda. Dan lambang-lambang negara tersebut memiliki arti. Nah, seperti Garuda Pancasila itu artinya adalah melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Dan rancangan awal Garuda Pancasila itu sebenarnya berasal dari cerita wayang. Setelah disempurnakan, Garuda Pancasila disesuaikan dengan hewan asli Indonesia, yaitu burung elang Jawa. Nah, apa sih maknanya? Nah, ada beberapa makna dari Garuda Pancasila. Yang pertama, Garuda Pancasila itu berwarna kuning keemasan. Kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Sayap Garuda Pancasila terkembang lebar, siap untuk terbang. Pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang berisikan simbol Pancasila. Dan ada kaki Garuda Pancasila yang mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu ya makna-maknanya. Apa sih makna kepala, sayap? Nah, itu akan kita pelajari lebih lanjut nanti ya. Oke. Baik, kita akan masuk dalam ayo jawab di halaman 10. Nah, ini halaman 10 ya. Halaman 10 ayo jawab. Nomor 1. Apakah dasar negara kita? Yaitu Pancasila. Nomor 2, pengertian dari lambang negara, simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Itu jawabannya nomor 2 ya. Simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Nomor 3, melambangkan apa Garuda Pancasila? Melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Nomor 4, apa nama hewan yang menyerupai Garuda Pancasila? Burung elang Jawa. Dan nomor 5, penjelasan tentang Garuda Pancasila ini tadi ya, tadi di halaman 10 itu ada 5.
Ini dia, dari Garuda Pancasila, kepala, sayap, dada, dan kaki. Jadi bisa dilihat kembali di bukunya juga, di halaman 10 di atasnya ya. Baik, nah kita masuk ke ayo menulis. Jadi ketika kita sudah mendapat informasi penting tentang lambang negara, ayo kita masukkan ke halaman 11. Nah, apa lambang negara Indonesia? Nah, lambang negara Indonesia adalah simbol mewakili suatu negara Indonesia. Nah, lambang negara Indonesia itu sendiri adalah Pancasila. Nah, Garuda Pancasila itu melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Dan rancangan Garuda Pancasila itu berasal dari cerita wayang. Dan penjelasan Garuda Pancasila yang tadi, nomor 4 tadi ya, yang jawaban di ayo jawab nomor 5 itu sama di informasi nomor 4. Bisa dilihat di bukunya tadi di halaman 10 yang ada 5 titik hitam. Oke ya, ini untuk ayo jawab. Nah, kita akan belajar ciri-ciri Garuda Pancasila dan maknanya. Nah ya, coba lihat ini. Wah, ini ada gambar kan? Nah, pertama itu makna warna kuning keemasan itu artinya kejayaan bangsa Indonesia. Jadi makna dari warna kuning itu kemasan adalah kejayaan bangsa Indonesia. Nah, kepala Garuda Pancasila itu kan menghadap kanan tadi. Artinya menatap kebaikan dan kebenaran. Nah, itu artinya ya. Lalu yang ketiga, sayapnya terkembang katanya. Artinya itu tanggal kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus ya. Nah, lalu yang nomor 4, perisai pada dada Garuda Pancasila itu artinya alat pertahanan dalam pertempuran. Jadi ada sila 1 sampai sila kelima itu adalah alat pertahanan negara Indonesia. Dan yang kelima, pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Jadi artinya maknanya itu adalah persatuan meskipun berbeda-beda suku, gitu ya. Jadi ini maknanya ya, makna dari Garuda Pancasila. Oke, nah ini dia. Ada juga dari maknanya bisa anak-anak lihat di sini. Apa sih makna-maknanya sudah dicoba ditulis di sini. Satu persatunya dari Pancasilanya juga bisa dilihat ya. Oke, nanti bisa di screenshot dipelajari. Oke, baik. Nah, setelah itu kita masuk ke ayo beraktivitas halaman 12. Nah, halaman 12. Nah, di sini ada yang pertama warna kuning keemasan. Tadi kan sudah kita pelajari itu melambang kejayaan. Nah, di sini sudah tulis juga perisai pada dada Garuda Pancasila. Nah, tinggal anak-anak hubungkan. Tarik garisnya, melambangkan alat pertahanan. Pita itu bermakna meskipun berbeda tetap satu. Lalu kepala Garuda menatap kebaikan, sayapnya melambangkan kemerdekaan. Lalu untuk sikap, anak-anak bisa checklist ya. Sikap yang tepat terhadap Garuda Pancasila. Silakan di checklist ya. Oke, baik. Nah, selain berkumpul di halaman, banyak orang juga melakukan pramuka itu kegiatannya bersama-sama untuk melatih keseimbangan. Jadi oleh karena itu sebelum bermain, para pramuka biasanya berlatih untuk kembali menjaga keseimbangan dan kerjasama. Ini ada di halaman 13 sampai di halaman 14. Yang pertama itu dengan cara melompat dan bersila satu kaki. Nah, ini dia, anak-anak bisa lihat ya bagaimana cara melakukannya, bisa dibaca di halaman 13, itu yang pertama. Lalu yang kedua, melompat dengan satu kaki. Bisa dilihat di halaman 14 untuk lebih jelas ya. Nah, di sini ada ayo lakukan. Nah, setelah melakukan keseimbangan, mari kita melakukan permainan kaki. Nah, permainan kali ini terdiri dari 2 jenis, yaitu permainan kaki berkait dan permainan jingkat berantai. Nah, ini dia. Oke. Jadi posisinya kalau kaki berkait itu seperti gambar 1.13, kalau jangkit berantai itu seperti 1.14. Nah, ini ya. Jadi ingat ada cara-caranya di situ. Lalu ada
siapa yang masih tetap terbentuk menjadi rantai, dijangkit berantai, itu menjadi pemenangnya. Ada saling berhubungan dan anak-anak bisa baca selanjutnya. Oke? Oke, untuk hari ini anak-anak tidak ada tugas melalui video ini. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Oke? Bye-bye.